Halo, 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 halo. Jumpa lagi sama Lause dan hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Hari ini hari apa? Hari ini bukan hari Minggu, hari ini hari Jumat. Tapi hari ini kita dapat renungan karena kita merayakan Jumat Agung. Yuk sebelumnya kita sama-sama doa dulu. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami bisa merenungkan firman Tuhan lagi. Tuhan, bantu kami untuk bisa mengerti, bantu kami untuk bisa memahami, dan kiranya Tuhan yang dimuliakan karena kami belajar sesuatu tentang Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, hari ini Lause sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari anak-anak seputar Jumat Agung. Oke? Jadi, kalian dengerin baik-baik. Mungkin ini jadi pertanyaan kalian juga. Ya? Oke. Ada beberapa pertanyaan ya. Lause, Jumat Agung tuh apa sih? Pertanyaan yang bagus, tapi ada lanjutannya. Kenapa dirayain tiap tahun? Oke. Coba kalian pikirkan apa yang kalian rayain juga tiap tahun. Ya, Natal, ya Paskah. Tapi yang kalian pasti rayain ulang tahun juga adalah ulang tahun. Kenapa kalian merayakan ulang tahun? Kenapa orang tua kalian, papa mama, merayakan ulang tahun kalian? Atau merayakan ulang tahun mereka? Atau merayakan ulang tahun pernikahan mereka? Kenapa? Untuk mengingat. Untuk menjadi sebuah peringatan. Mungkin juga ada yang, ya juga kalau dipikir, mungkin ngapain ya ngerayain ulang tahun ya? Tapi sebenarnya awal-awalnya kenapa kita merayakan sesuatu tiap tahun? Itu untuk mengingat, 8 tahun yang lalu anak kita lahir. Kita seneng waktu anak kita lahir. Sekarang udah gede, aduh, gitu. Jadi ada momen yang spesial, momen yang pengen terus kita ingat, makanya dirayain setiap tahun. Momen misalnya ketika kalian lahir, itu dirayain setiap tahun karena itu adalah momen yang spesial. Misalnya papa mama kalian menikah, dan itu dirayakan setiap tahun karena itu adalah momen yang spesial. Nah sama, hari ini Jumat Agung juga adalah momen yang spesial. Dan pertanyaan awalnya nih ya, Jumat Agung itu apa sih? Yuk kita baca sama-sama di Matius 26 ayat 28. Lause akan bacain buat kita semua ya. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi, hari Jumat Agung adalah hari peringatan kita di mana Yesus mati di atas kayu salib untuk apa? Katanya di sini ditumpahkan bagi banyak orang, untuk kita juga, kan kita termasuk banyak orang. Untuk pengampunan dosa. Jumat Agung kita rayakan karena itu adalah momen yang spesial di mana Tuhan mati untuk kita, untuk pengampunan dosa kita, untuk pengampunan dosa umatnya, gereja, ya kita gitu. Oke? Terus pertanyaan selanjutnya nih ya, kenapa namanya Jumat Agung? Ya juga, kan Yesusnya mati. Kasihan Lause disiksa dulu. Ngeri banget filmnya juga. Ada yang pernah nonton filmnya? Mungkin yang kalian nonton di sini ya The Passion of the Christ mungkin ya. Tapi kalau misalnya masih kecil mending jangan nonton dulu. Ngeri banget. Dan Yesus itu ceritanya disiksa beneran, dan
Mungkin The Son of God juga kalian nonton ya. Tapi maksudnya gini, kenapa namanya agung padahal Yesus mengerikan disiksanya gitu ya? Iya juga ya. Kalau misalnya kalian pikir karena Yesus disiksa dan mati gitu, harusnya Jumat apa? Jumat berdarah. Jumat mengerikan. Tapi mengerikannya kenapa sih? Mengerikannya tuh karena kita mikir, oh Yesus pasti nggak suka disiksa. Pasti Yesus nggak mau disiksa. Pasti Yesus, kalau misalnya kita jadi Yesus, ya kita nggak mau dong disiksa, bener nggak? Dicambuk, disalib, nggak mau dong, sakit, mengerikan, dipermalukan. Dan Yesus itu bener, kalau misalnya kalian nonton si wawancara dengan sutradara film itu ya, disebutnya tuh sutradaranya bilang kalau misalnya saya mau bikin mirip sama aslinya saya nggak sanggup karena aslinya pasti jauh lebih ngeri. Jadi yang kalian tonton di situ, kalau kalian nonton itu tidak jauh lebih ngeri dibandingkan aslinya, dibandingkan yang dilakuin, dijalanin sama Yesus. Kalau misalnya di Yesaya 53 dibilanginnya dia tuh sampai nggak kelihatan kayak orang lagi, saking ngerinya, nggak kelihatan kayak orang lagi. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi ya, itu pilihan Yesus. Kalian ingat nggak waktu di Getsemani, Yesus berdoa kan? Berdoa terus dia bilang, Tuhan kalau misalnya cawan ini bisa, laluinlah. Ya Bapak ya, laluin. Tapi kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendak saya. Bukan apa yang Yesus doakan, tapi kehendak Bapa. Dan Yesus mau nurut kehendak Bapa. Dan itulah kehendak Bapa supaya Yesus disalibkan dan mati untuk pengampunan dosa kita. Jadi mungkin boleh kita bisa oh ini tuh Jumat yang mengerikan, tapi ini juga adalah Jumat yang agung. Kenapa? Agung itu artinya besar, itunya luar biasa, hebat. Karena Yesus dengan rela mati buat kita. Dengan rela mau disalib buat kita. Itulah agungnya, itulah hebatnya, itulah luar biasanya. Makanya Lause juga bisa ngerti kenapa Jumat ini bukan disebut sekedar Jumat penyaliban, Jumat berdarah, Jumat mengerikan, tapi juga Jumat yang agung. Karena Yesus melakukan itu dengan sukarela untuk mati buat pengampunan dosa kita. Dan disitulah agungnya hari Jumat Agung ini. Oke, selanjutnya Lause, saya masih nggak ngerti maksudnya Yesus menebus dosa tuh gimana. Saya masih nggak ngerti maksudnya Yesus menebus dosa tuh gimana. Oke, anak-anak, ini pertanyaan yang bagus dan pertanyaan yang penting. Jadi, Lause akan jawab dengan peragaan. Gimana menjelaskan kalau Yesus tuh menebus dosa kita? Meskipun di Alkitab tuh dibilangin tuh Yesus datang, mati, bangkit untuk menebus dosa kita. Tapi gimana? Maksudnya tuh gimana? Kita tuh biasanya mikirin dosa itu sesuatu yang kita lakukan. Mencuri, dosa. Kita membunuh, dosa. Kita berbohong, dosa. Tapi bukan cuma itu. Yang itu cuma gejalanya, tapi sebenarnya dosa itu adalah sesuatu yang kotor yang ada dalam diri kita. Sesuatu yang kotor yang ada dalam diri kita. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kita punya sesuatu yang kotor, pipa misalnya, panci misalnya, terus kita masukin air nih, kita kan bersih nih ya. Seperti awalnya manusia diciptakan sama Tuhan.
bersih, bagus, terawat. Kok terawat? Sangat amat baik. Itu kata Alkitab. Tapi ketika kita berdosa, apa yang terjadi? Semuanya jadi kotor. Semuanya jadi rusak. Semuanya jadi berdosa. Lihat, mana yang beningnya tadi? Gak ada. Yang beningnya udah gak ada. Kenapa? Karena semuanya ketutup sama dosa. Semua yang kita lakukan itu jadi dosa karena kita udah berdosa. Jadi dosa itu bukan sekedar sesuatu yang kita lakukan. Oh, kita berbuat baik dan kita berbuat dosa. Enggak. Alkitab bilang kalau misalnya kita berdosa, diri kita dalamnya berdosa, semua yang kita lakukan akan menjadi dosa. Semua yang kita lakukan nggak akan tulus. Semua yang kita lakukan dibilangnya tidak akan bisa menyenangkan Tuhan. Terus gimana caranya untuk kita bisa masuk surga? Gimana caranya untuk kita bisa bersekutu sama Tuhan? Gimana caranya untuk kita bisa bareng-bareng sama Tuhan, bisa disayang lagi sama Tuhan? Tuhan juga frustasi. Dan Tuhan udah ngirim nabi, ngirim ini, ngirim itu, tapi nggak ada yang bisa akhirnya membuat manusia jadi bersih lagi. Sampai datanglah Yesus. Yesus dalam semua kebaikannya. Yesus dalam semua kejernihannya. Yesus dalam semua hal yang dia lakukan dengan sempurna, dia lakukan dengan bersih, dia lakukan dengan luar biasa. Bahkan dia mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya yang kotornya ini nih bisa keluar dari gelas manusia, bisa keluar dari sesuatu yang disayang sama dia. Dia nggak mau minum ini, tapi dia mau pakai gelasnya. Istilahnya kayak gitu. Dia mau menyayangi kita manusia, tapi dia nggak bisa melihat kita berdosa. Dia nggak mau kita berdosa. Jadinya gimana? Di kayu salib, di yang nanti akan kita rayakan nanti hari Minggu jam 10 tanggal 4. Jangan lupa datang tepat waktu ya. Semua dosa kita ini diambil pada hari Jumat ini. Jumat 2000 tahunan yang lalu. Semua dosanya diambil dan ditumpahkan kepada Yesus. Sehingga kita bisa jadi bening lagi, kita bisa dipakai lagi, kita bisa disayang sama Tuhan lagi tanpa ada dosa. Tetapi karena Yesus melakukan yang sempurna dan Yesus menanggung dosa kita, ketika semua dosa itu sudah ditanggung sama dia, dia tetap jadi putih bersih. Tidak ada dosa itu sudah ditanggung sama dia, dibersihkan sama dia, dan dia akan kembali memberikan kesuciannya sama kita. Dia akan kembali memberikan talentanya sama kita. Dia memberikan kesuciannya sama kita sehingga kita bisa bening lagi dalamnya. Sehingga kita bisa menyenangkan Tuhan, kita bisa disayang lagi sama Tuhan. Oke? Itulah jawaban dari pertanyaan yang ketiga. Dan itu adalah pertanyaan yang terakhir. Sehingga dengan ini beres renungan di Jumat Agung ini. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk penebusan Tuhan. Sesuatu yang udah Tuhan lakuin 2000 tahun yang lalu. Sesuatu yang Tuhan lakukan untuk kami. Tuhan udah mati. Tuhan udah menanggung dosa kami. Tetapi itu semua adalah untuk supaya Tuhan bisa menyayang kami lagi. Supaya Tuhan bisa memeluk kami lagi. Terima kasih Tuhan. Kiranya yang kami dapat di hari Jumat ini bisa kami ingat sepanjang hidup kami.
kalau Tuhan itu sayang sama kami. Tuhan itu menginginkan kami sebegitunya sampai rela mati buat kami. Dan setiap tahun kami akan merayakan kembali Jumat Agung ini dengan sebuah hati yang penuh syukur sama Tuhan. Makasih banyak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh iya Jikids, jangan lupa ya, hari Minggu nanti, sekarang hari Jumat, nanti hari Minggu akan ada kebaktian Paskah jam 10 pagi. Jangan telat ya, jam 10 pagi hari Minggu ini, Jumat, Sabtu, Minggu, jam 10. Jumat, Sabtu, Minggu, jam 10. Jumat, Sabtu, Minggu, jam 10.